Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang sistem rambatan anggur, teman-teman. Dan kebetulan sistem rambatan tersebut kami pakai di kebun mini kami. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Yuk langsung saja kita simak videonya. Anggur merupakan tanaman buah yang merambat. Maka dari itu, rambatan sangat berpengaruh dalam kesuksesan budidaya anggur tersebut, teman-teman. Karena dengan adanya rambatan tersebut, kita sebagai pembudidaya lebih mudah dalam perawatan, serta dengan adanya rambatan, sinar matahari dapat merata untuk menyinari daun anggur tersebut. Jadi pertumbuhannya atau perkembangannya bisa lebih maksimal. Tentu saja dalam memberi rambatan anggur tersebut ada beberapa jenis rambatan yang perlu kita ketahui, teman-teman. Ada 4 sistem rambatan anggur yang kami pakai di kebun mini kami, teman-teman. Yang pertama, sistem rambatan para-para. Yang kedua, sistem rambatan trellis atau kenifin. Yang ketiga, sistem rambatan spiral. Dan yang keempat, sistem rambatan vertikal, teman-teman. Seperti ini adalah sistem rambatan para-para, teman-teman. Jadi dari batang utama dinaikkan dan dicabangkan di atas para-para. Jadi tersiernya nanti di atas para-para, sekunder dan tersiernya di atas para-para. Sebaiknya untuk rambatan sistem para-para ini tidak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi lebih mudah dalam perawatan. Paling enggak sekitar 1,5 sampai 170 lah, atau 70 meter itu sudah cukup ideal bagi kami. Namun di sistem para-para kami ini tidak ideal, teman-teman, karena terlalu tinggi. Sistem para-para kami ini tingginya 2,5 meter, teman-teman, karena kami menyesuaikan dengan teras supaya tidak terlalu rendah dan terasnya masih terlihat. Jadi untuk perawatan kami harus naik ke tangga untuk melakukan penyemprotan, pemruningan, dan lain sebagainya dalam perawatan anggur ini. Jadi bagi teman-teman yang belum terlanjur untuk membuat para-para, sebaiknya jangan tinggi-tinggi supaya kita tidak kesusahan dalam merawat. Sistem rambatan anggur yang kedua yaitu sistem trellis atau kenifin, teman-teman. Seperti ini. Ini adalah sistem trellis yang kami gunakan ini adalah sistem single cordon. Jadi ini suka-suka, teman-teman, bisa menggunakan sistem double cordon yang dari batang utama nanti dirambatkan ke kanan dan ke kiri. Itu sistem double cordon. Yang kami gunakan ini adalah sistem single cordon karena kami lebih senang menggunakan sistem ini. Dalam sistem ini biasanya kami menggunakan sekitar 13 sampai 15 tersier, teman-teman. Jadi dari sini ini adalah tersier muda. Ini biasanya kami menggunakan 13 sampai 15 tersier dengan diselangi satu mata tunas. Jadinya biar tidak terlalu rapat, teman-teman. Sistem rambatan ini bagi kami sangat cocok atau sangat mudah sistem rambatan ini karena dengan tidak terlalu tinggi kami dalam pemangkasan, dalam penyemprotan dan perawatan lain itu lebih mudah. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan sistem rambatan seperti ini, sebaiknya pakai yang agak pendek aja, teman-teman, sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meter sudah dirambatkan menyamping. Entah itu teman-teman menggunakan sistem double cordon atau dengan menggunakan sistem single cordon. Kalau double cordon bisa juga dipakai semisal pakai 13, teman-teman ya, 13 mata tunas, 13 tersier maksud kami, bisa di sebelah kiri 7, sebelah kanan 6 seperti itu. Jadinya lebih maksimal. Saran juga untuk teman-teman yang menggunakan sistem
ini dan menggunakan panterbag ya, jangan terlalu panjang kordonnya untuk sekundernya, supaya nutrisi itu tidak banyak yang terbuang. Seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, dalam membuat tersier di sistem trellis atau kenifin ini sebaiknya menggunakan sistem Esselbrink teman-teman, menggunakan teknik Esselbrink ya, supaya tersier yang dihasilkan ini besarnya sama. Jadi setelah 50 cm atau 30 lah, itu bisa dipotong putoknya seperti ini, supaya untuk memperbesar batang yang kita targetkan untuk sistem atau untuk tersiernya teman-teman. Yang ketiga yaitu sistem rambatan model spiral teman-teman. Ini yang sudah cukup populer, teman-teman pengangguran sering menggunakan sistem seperti ini. Sama dengan sistem kenifin tadi, kalau di sistem tersier ini dilingkarkan teman-teman. Kalau kami sama saja, kami menggunakan sekitar 13 tersier teman-teman. Ini sekundernya dilingkarkan, kami menggunakan 13 tersier. Namun di perjalanan perawatan kadang ada yang seperti ini teman-teman. Waktu dipangkas total ada yang kering seperti ini, jadi dibuang. Jadinya tidak sampai 13, ya nggak apa-apa seperti ini. Karena di sistem seperti ini biasanya sangat memakan banyak nutrisi teman-teman. Jadinya kita harus terus suplai nutrisi ke media tanamnya. Tapi berhubung kami menggunakan media tanam dengan sistem teraganik, yaitu tanah murni, teman-teman bisa menyimak video kami tentang mempersiapkan media tanam anggur tabu lampot terbaik versi kami menggunakan sistem teraganik. Teman-teman bisa menyimak di sini. Di link ini teman-teman ya, bisa diklik aja linknya. Terus di sistem ini teman-teman juga bisa menggunakan single atau double cordon. Kalau ini kami menggunakan single cordonnya, kami menggunakan single ya. Jadinya sekundernya kami pakai yang single. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang double juga bisa. Jadinya kanan kiri seperti ini, kanan kiri. Tapi kalau saran kami tetap menggunakan 13 sampai 15 tersier saja. Terus ada lagi, kalau menggunakan sistem seperti ini sama seperti sistem-sistem yang lain teman-teman ya. Jangan lupa kalau ada tunas air, atau sebenarnya namanya tunas lateral karena sudah terbiasa pakai tunas air, anggaplah tunas air teman-teman ya. Tunas air atau tunas lateral tersebut sebaiknya jangan dibuang dulu. Karena tunas air atau tunas lateral tersebut juga membantu suplai nutrisi untuk memperbesar batang-batang yang kita harapkan untuk pembuahan atau untuk cadangan nutrisinya teman-teman. Jadi tidak usah dibuang. Nanti aja kalau sudah waktunya untuk pruning, teman-teman bisa menggunakan batang tersier dari tunas air atau lateral tersebut untuk batang tersier. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan sistem bat ya nggak apa-apa. Nanti di pruning semua bat-bat mana yang ingin ditumbuhkan, baru ditumbuhkan dengan sistem bat. Kalau kami kebanyakan di sini menggunakan sistem yang tersiernya menggunakan tunas air atau tunas lateral tersebut teman-teman, karena biar lebih hemat waktu, karena kita sudah banyak tunas tersiernya dari tunas air sudah besar, kita buang sayang, karena itu nanti juga akan memperlama juga. Kalau kami sih seadanya saja, kalau ada tersier dari tunas air ya kita pakai aja tunas air, seperti itu teman-teman. Untuk sistem rambatan keempat, ini sebenarnya sistem rambatan yang unik teman-teman. Jadi
jarang yang pakai juga sistem rambatan ini, yaitu sistem rambatan vertikal, teman-teman. Di kebun mini kami ini sudah banyak sistem vertikal yang berbuah, teman-teman. Nanti kami beri contohnya juga ada di video kami yang menggunakan sistem vertikal di Jupiter, teman-teman. Teman-teman bisa menyimak juga nanti di link di sini ya, yang Jupiter menggunakan sistem vertikal. Kemarin ada 17 dompol di pembuahan pertama yang menggunakan batang bawah impor, yaitu dari batang bawah Kober 125AA. Inilah sistem vertikal yang kami ceritakan, teman-teman. Ini adalah anggur Jupiter usia 5 bulan menggunakan batang bawah atau rootstock jenis Andros, teman-teman, jenis Andros. Ini di planter bag ukuran 50 liter, teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau ini biasanya di sistem para-para seperti apa? Tulang ikan ya, duri ikan. Nah, seperti ini. Ini adalah usia 5 bulan. Ini kemarin kami potes pucuk. Ingin kami itu cuma untuk Excel break, teman-teman. Ternyata berbuah dan ini sayang untuk dibuang. Jadi kami sisakan untuk 2 saja. Kemarin juga banyak di situ kami buang. Jadi sistem ini, teman-teman, ya seperti ini, kiri kanan seperti ini ya, seperti tulang ikan, sistem vertikal. Dan di sini pun kami menggunakan tunas air atau tunas lateral untuk kiri kanannya. Karena kalau pohon itu tumbuh, pasti ada tunas di kanan kirinya, teman-teman, ada tunas air atau vertikal. Ini kan kalau teman-teman pemula bisa dilihat, ini sebenarnya ini adalah tunas bat, teman-teman. Ini adalah bat dan ini adalah tunas atau cabang dari tunas air atau tunas lateralnya. Ini adalah batnya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini adalah bat yang keluar dari tunas air atau tunas lateralnya. Seperti ini. Nanti kami harapkan tanaman ini adalah seperti tanaman-tanaman buah pada umumnya, seperti tanaman mangga dan sebagainya. Jadinya nyabang kiri kanan dan berbuah di sini nanti. Targetnya nanti berbuah sini. Nah, ini ada contohnya yang berbuah di sini, teman-teman. Nah, ini berbuah di sini. Nah, nanti harapan kami juga seperti itu. Sama dengan yang di sistem kenifin atau di sistem rambatan spiral. Di sini kami juga menggunakan tersier dari tunas air atau dari tunas lateral sebanyak 13-15 tersier saja, teman-teman. Ini kalau dihitung ke atas, ini masih ada sekitar 17, teman-teman. Namun, nanti akan kami potong di atas untuk memaksimalkan di sini. Ini pun kalau dihitung dari bawah, teman-teman bisa dilihat. Ini dari bawah. Ini dari bawah ini masih ada. Tersier dari bawah ini. Nah, tersier dari bawah ini masih ada. Loh, kenapa kok ini masih kami pertahankan atau kami pelihara? Kok nggak dibuang saja? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu dari teman-teman pemula ya. Kenapa kok sampai bawah ini masih dipakai? Kok nggak dipotong aja di sini, dibuang? Karena nggak indah dipandang kan, seperti itu, teman-teman. Sebenarnya ini adalah untuk membantu fotosintesis, teman-teman. Jadi membantu fotosintesis. Jadi di sini ini adalah Excel brick, teman-teman. Jadi di sini ini masih dipelihara untuk membantu sistem fotosintesis. Kan ada daunnya. Jadi daunnya ini bisa untuk memasak makanan. Jadi cukup dipotes di pucuknya gini aja, teman-teman. Ini namanya metode atau teknik Excel brick. Bagi teman-teman yang belum mengikuti video-video di channel kami dari awal, teman-teman bisa menyimak teori dan praktek Excel brick di link ini. Link ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul lagi tunas. Ini dibuang aja. Jadinya diupayakan tunas itu tidak terus tumbuh, melainkan dapat menyalurkan atau nutrisi disalurkan ke batang utama dengan tujuan untuk memperbesar batang. Ini 5 bulan di planter bag, besarnya segini, teman-teman. Besarnya segini, 5 bulan dan sudah berbuah. Dan nanti
kami bisa memotongnya di sini teman-teman. Nanti bisa dipotong di sini nanti kalau untuk pembuahan. Sebenarnya ini nanti kalau pas musim kemarau sudah bisa dibuahkan seperti ini teman-teman. Ya memang kalau di Indonesia itu mengidealkan diri, atau maksudnya itu apa, secepat mungkin anggur bisa dibuahkan. Kalau di luar negeri di atas 1 tahun baru dibuahkan, tapi kalau di Indonesia lebih cepat berbuah lebih baik ya. Seperti itu. Nah, ini karena anggur Jupiter ini adalah tipe short spur, jadi nanti kami potong di 2 sampai 3 mata tunas di tersiernya. Nanti dipotong di sini teman-teman, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini dipotong di sini. 2 atau 3 mata tunas di sini. Sama dengan sistem-sistem rambatan lain juga seperti itu pemotongannya. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga, oh ini anggur saya jenis apa, tipe pemangkasannya di short atau medium atau long untuk pemangkasan di tersiernya untuk keluar buah. Kan yang diharapkan keluar buah kan di tersier teman-teman. Namun sebenarnya pohon anggur itu bisa keluar buah di batang primer, sekunder maupun tersier. Cuma kalau di tersier akan kelihatan rapi seperti itu aja teman-teman. Jadi keempat sistem rambatan yang kami paparkan tadi teman-teman, bagi penghobi atau pemula yang baru mengenal tanaman anggur atau mau menanam tanaman anggur, sebaiknya menyesuaikan dengan tempat bertanamnya. Jadi rambatan yang dipilih itu disesuaikan dengan kondisi kebun teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman ingin di-grounding atau ditanam di tanah langsung, teman-teman bisa menggunakan sistem para-para yang di atas seperti ini, atau juga menggunakan sistem kenifin atau sistem rambatan trellis. Oh iya teman-teman, ada lagi, kalau ada teman-teman yang bertanya sebenarnya sistem V itu seperti apa. Nah, sistem rambatan V itu sebenarnya adalah sistem trellis juga teman-teman. Sistem trellis yang tersiernya ditarik ke kanan dan ke kiri. Jadinya seperti ini ya, ditarik ke kanan ke kiri seperti ini. Itu sebenarnya adalah sistem trellis juga. Sama aja pengembangan dari sistem trellis. Dan teman-teman yang lahannya sempit seperti kami bisa memilih rambatan menggunakan sistem spiral yang seperti ini, yang tidak memakan banyak tempat teman-teman, sistem spiral, atau sistem yang seperti ini, sistem vertikal. Ini tidak memakan banyak tempat teman-teman. Teman-teman bisa memampatkan saja planter bag atau potnya bisa kalau menggunakan sistem seperti ini, karena arahnya itu ke atas, bukan ke samping. Jadi ini sangat efisien tempat sekali, seperti di tempat kami ini yang tidak terlalu luas, di atas rumah kami, di dak atau di rooftop gitu ya, kerennya seperti itu, seperti ini. Jadi teman-teman pilih aja sistem rambatan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Semoga sukses selalu ya. Demikianlah info tentang rambatan anggur yang ada di kebun kami teman-teman. Semoga video yang kami bagikan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti dan pantau channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.